Hari ini seharian saya lagi menikmati kampus saya yang di Depok. Cari angin, cari ilham, cari ide, cari gagasan, merenung, belajar di perpustakaan, cari-cari referensi, cari-cari pangsit. Kalau kita bicara KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu selama yang namanya hubungan antara laki-laki perempuan di dalam suatu rumah tangga, potensi untuk KDRT itu akan selalu ada. Jadi ya sepanjang peradaban manusia, sepanjang sejarah akan selalu ada cerita tentang KDRT. Karena sebenarnya KDRT itu kan suatu bentuk kejahatan ya, kalau dari kacamata saya, itu sebetulnya adalah semacam implementasi dari suatu power abusive ya, antara seseorang yang lebih powerful dibandingkan dengan seseorang yang lain. Dalam hal ini adalah pasangannya. Nah, power ini atau kekuasaan ini kan bisa macam-macam bentuknya ya. Mulai misalnya KDRT yang klasik lah ya, antara suami dengan istri, antara pasangan laki-laki dan perempuan. Secara umum ya, itu kan KDRT dilakukan oleh suami atau laki-laki kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada pasangan perempuannya. Seperti itu kan, yaitu yang klasik ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya pertama tentu saja secara lahiriah, secara fisik, laki-laki itu kan lebih fisiknya lebih besar, mungkin lebih tinggi, lebih kekar dan sebagainya dibandingkan dengan pasangannya, dibandingkan dengan istrinya, yang memungkinkan memunculkannya suatu potensi terjadinya KDRT. Kemudian berikutnya lagi power ya, misalnya dari sisi harta misalnya ya, jadi seorang laki-laki itu merasa dia lebih berharta, lebih kaya ya, dia mampu untuk membeli istrinya nih dalam konteks seperti itu. Nah sehingga ketika dia merasa bahwa dengan hartanya dia bisa membeli istrinya, bisa membeli pasangannya, maka dia kemudian memiliki potensi untuk kemudian melakukan KDRT terhadap pasangannya gitu ya. Kemudian power berikutnya lagi biasanya mungkin dari sisi karakter ya. Karakter misalnya mungkin orangnya nggak tinggi besar gitu kan, suaminya nggak tinggi besar, tapi dia punya power dari sisi karakternya. Ya orangnya galak, orangnya cenderung temperamental, walaupun orangnya kecil bisa saja dia menjadi punya power terhadap istrinya ya, dan ini nggak ada kaitannya sama fisik ya. Jadi ini lebih ke arah power psikologis ya. Dia punya karakter yang lebih maskulin, dia lebih powerful begitu ya, sehingga dan dia menggunakannya itu untuk menekan istrinya ya, sehingga terjadilah power abuse di dalam konteks psikologis ya. Berikutnya lagi itu ada suatu hal yang kurang lazim tetapi bisa terjadi dan memungkinkan terjadinya suatu power abusive atau KDRT di dalam rumah tangga ya, yaitu relasi antara patron sama klien ya. Patron klien itu artinya begini, orang yang melakukan KDRT terhadap pasangannya ya, bisa saja itu laki-laki atau perempuan ya, ini dalam konteks patron klien ya, itu karena dia merasa atau dia memang dalam posisi lebih dibutuhkan oleh pasangannya ya. Jadi dia mungkin dari sisi perasaannya dia merasa bahwa pasangannya itu lebih membutuhkan dia dibanding dengan dia membutuhkan pasangannya. Mungkin dalam konteks apapun ya, misalnya bahwa dia merasa bahwa perempuannya ini atau istrinya ini lebih membutuhkan perlindungannya dia, yang kemudian jadilah dia pelindung, dan yang klien adalah yang dilindungi ya, itu kemudian konteksnya partner klien. Kemudian berikutnya lagi mungkin mereka itu adalah teman kantor misalnya gitu ya, mulainya dia teman kantor, lalu kemudian terciptalah hubungan cinta dan seterusnya ke pelaminan. Lalu si suami ini mungkin atasannya atau partner bisnisnya yang mungkin lebih dibutuhkan oleh istrinya, dan kemudian di dalam konteks rumah tangga terjadilah yang namanya patron klien ya, dan ini juga memungkinkan tuh terjadinya kemudian KDRT ya. Jadi ini klasik ya, klasik, tetapi kalau mau diperdalam lagi banyak sekali variabel-variabel ya, yang partikular gitu ya, terjadi pada setiap rumah tangga, karena setiap rumah tangga itu kan unik ya. Relasi yang tercipta itu kan unik ya, tidak bisa sama antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain.
ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat pola-polanya itu ya tadi seperti saya bilang, ada pola klasik, ada juga pola-pola yang partikular, pola-pola yang sangat individualistik gitu ya, artinya sesuai dengan karakter dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri yang terbentuk itu. Dan ini yang kemudian menjadikan KDRT menjadi lebih complicated ya. Jadi KDRT itu ada dua jenis besar ya, ada kelompok dua besar. KDRT fisik ya, artinya kan jelas tuh ada lebam, ada bekas luka, ada bekas cakaran, ada bekas cekikan dan segala macam. Itu KDRT secara fisik. Yang lebih berbahaya ya sebetulnya yang silent, yang nggak kelihatan ya, tapi bahkan menimbulkan luka yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan, itu adalah KDRT psikologis atau KDRT psikis ya. Ya itu banyak sekali terjadi dan lebih sulit untuk dilaporkan ke kepolisian karena tidak ada bukti secara fisik ya. Kalau hukum itu kan membutuhkan bukti secara fisik. Kecuali kalau misalnya KDRT psikologis itu mendapatkan bukti misalnya dari rekaman, dari video ya kan. Karena biasanya KDRT psikis itu alatnya bukan tangan, bukan kaki, bukan pukulan ya, bukan uppercut begitu ya, bukan senjata tajam atau apapun yang bisa digunakan untuk KDRT, tetapi KDRT psikologis itu biasanya dalam menggunakan dua alat ya, yaitu kata-kata ya, yang kedua adalah tindakan ya, abusive dalam bentuk tindakan, dan biasanya buktinya ya dari rekaman percakapan antara suami istri itu atau dari video yang menunjukkan bahwa memang terjadi suatu power abuse antara pasangan satu dengan yang lain. Apakah KDRT itu dilakukan kedua belah pihak? Nggak selalu seorang suami meng-KDRT istrinya. Bisa nggak sih istri itu meng-KDRT suaminya? Ya kalau lihat dari tadi, sebab-sebab tadi ya mungkin gitu loh. Karena bisa aja ada seorang istri yang ternyata secara fisik dia jauh lebih besar, tinggi besar dibanding sama suaminya, misalnya suami kecil gitu kan, bisa terjadi KDRT secara fisik, atau ternyata istrinya adalah atasannya nih, yang patron klien ya, istrinya tuh pasangannya ini adalah mantan atasannya, mantan bosnya, sehingga itu dibawa tuh sikap bosi itu dibawa ke rumah tangga, sehingga memungkinkan untuk memunculkan KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Atau harta misalnya gitu, ternyata istrinya itu jauh lebih kaya, jauh lebih berharta dibanding dengan suaminya, sehingga ketika dibawa dalam kehidupan rumah tangga dia merasa lebih powerful dibanding dengan suaminya, dan memungkinkan untuk kemudian terjadinya modus KDRT. Jadi KDRT itu kompleks sekali. Kalau kita mau melihat kejadian yang baru aja terjadi pada selebritis ini ya, pada pasangan selebritis ini ya, saya nggak mau menyebutkan nama mereka ya, kita anggap aja nih sebagai suatu case study aja ya, kita anggap ini sebagai suatu case study aja ya. Dan bisa terjadi pada banyak pasangan yang lain ya, karena ini jenis KDRT yang sebetulnya agak tidak lazim, tetapi agak unik ya, tetapi cukup klasik sih gitu. Karena kalau kita mau lihat dari sisi variabel fisik ya, variabel fisik, karena pasangan yang perempuan yang istrinya kan mungil sekali, kecil mungil gitu ya, jadi kayaknya ya kalau jadi sansak ya enak banget tuh dibanding seperti itu sekarang jahat gitu kan ya. Itu juga masih klasik ya, karena ini menggunakan power dalam bentuk fisik ya. Kemudian yang lebih dari itu sih sebenarnya kalau saya lihat ya, lebih ke arah psikologis ya. Jadi kayaknya ini kalau lihat dari kasus ini ya, walaupun mungkin saya melakukan proposisi nih ya, melakukan asumsi aja gitu, karena data-data yang saya lihat kan data-data jurnalistik ya, sekunder data, bukan primer data. Saya belum pernah melakukan wawancara atau melakukan observasi langsung kepada pasangan tersebut, tetapi kalau lihat dari data yang kita peroleh dari media, dari jurnalistik, dari hasil riset jurnalistik ya, kita bisa melihat bahwa ada suatu power yang didapatkan oleh si suami ini, memang kemudian memunculkan suatu power super ordinary ya, memunculkan power super ordinate dari si laki-laki ini. Jadi dia kemudian merasa bahwa istrinya ini terhege-hege gitu loh, tergila-gila atau ya bucin sekali itu loh dengan dia gitu, sehingga itu kemudian memunculkan motif untuk KDRT. Padahal kalau lihat dari motif finansial, power dari sisi keuangan ya, kita semua juga tahu ya bahwa si karir istri ini ya, sampai ya kalau kita lihat dari apa sosial media mereka ya, jelas
ini adalah pasangan yang sangat, ya pasangan muda yang sangat sukses dari sisi keuangan gitu ya. Ya memang itu wang sinawang kalau dalam bahasa Jawa, kita nggak ngerti ya berapa banyak sih aset mereka secara kasat mata. Ya kita sebagai para penikmat sosmed ya kita tahu ya bahwa kayaknya nih uangnya si istri lebih banyak nih daripada yang laki-laki gitu. Kok bisa kemudian terjadi KDRT gitu ya. Ya kemudian terjadi judgement dari netizen ya, wah ini orang nggak tahu diri gitu kan, orang cuma nitip badan, orang pengangguran gitu kan, cuma modal ganteng aja, kemudian dia melakukan KDRT kepada istrinya. Dia seorang laki-laki yang tidak tahu diri, ya itu adalah apa ya, hukuman sosial yang dilakukan oleh para netizen gitu kan. Nah, sekarang kalau kita tidak membedah lagi soal pasangan tersebut yang tidak dapat saya sebutkan namanya gitu ya, kita coba kita coba lihat dari peristiwa tersebut dan kemudian menjadi kemudian menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ada nggak sih KDRT yang nggak bisa sembuh? Ya ada. Jadi KDRT yang nggak bisa sembuh itu kalau pelakunya itu ternyata dia memiliki tanda gejala dan karakter yang pasti harus ditegakkan diagnosisnya ya oleh seorang psikiater ya. Apakah dia ternyata sosiopat atau psikopat nih? Nah, kalau dia adalah sosiopat atau psikopat, artinya kalau sosiopat itu berarti dia mengalami gangguan kejiwaan sosial ya. Kemudian kalau dia psikopat berarti dia mengalami gangguan kejiwaan yang bersifat psikis. Nah, ini agak repot ya, karena berarti ada suatu kerusakan ya yang terjadi di jiwanya, di otaknya ya, sehingga dia tidak mampu melakukan suatu tata laksana terhadap dorongan-dorongan dia untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kekerasan ya. Ini agak repot ya, karena itu nanti karena gini, seorang sosiopat atau seorang psikopat itu kan dia adalah seseorang yang tidak pernah menyadari bahwa dia berbuat salah. Dia selalu punya alasan, selalu punya pembenaran, dan selalu melihat bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Saya contoh ya, ada seorang suami yang melakukan KDRT kepada istrinya. Ketika ditanya, dia akan bilang, oh saya itu mendidik, saya adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Saya melakukan ini karena saya ingin mendidik istri saya. Dia harus menjadi seorang istri yang baik, dia harus menjadi, dan cara saya untuk mendidik ya dengan cara seperti ini. Nah, itu kalau kemudian menjadi suatu pola, ya kita bisa katakanlah, kita bisa asumsikan bahwa si suaminya adalah seorang psikopat atau setidaknya dia sosiopat ya. Itu yang repot itu. Nah, kalau kayak begitu lalu gimana dengan perkawinan ini? Ya sebenarnya itu kembali kepada apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi harapan dari pasangan suami istri ini. Tentunya misalnya kalau misalnya mereka memang kepingin langgeng ya, kalau kemudian dia itu didiagnosis sebagai seorang sosiopat atau psikopat, ya berarti dia harus ada di bawah konseling dari seorang psikiatri ya, sampai kemudian tanda dan gejalanya itu bisa diredam, bisa dikontrol ya, mungkin dengan obat-obatan maupun dengan tindakan-tindakan medis psikiatris yang lain gitu. Nah, repotnya masalahnya adalah seorang sosiopat atau psikopat itu kan dia tidak pernah merasa dia salah, apalagi kalau dia sampai didiagnosis itu ya dia nggak bakalan terima gitu kan. Ya memang ya ini kembali diserahkan kepada pasangannya, apakah dia mau menerima seorang pasangan dia itu seorang sosiopat atau psikopat gitu kan. Ini agak-agak rumit, kompleks sekali nih. Tapi yang prognosis yang terbaik ya itu adalah seorang pelaku KDRT yang melakukan itu karena ada suatu kejadian ya, onset suatu kejadian yang terjadi pada dirinya yang merubah tabiat dia. Jadi tabiat kekerasan itu bukan tabiat asli dia atau karakter asli dia. Misalnya seorang suami mungkin habis kena PHK misalnya, atau dia mengalami kekecewaan terjadi akibat dari kemudian dia tanpa disadari dia depresi misalnya, lalu kemudian dia butuh pelampiasan, atau kemudian sikap istrinya mungkin juga negatif ya, dia tidak bisa tolerir itu, dia tidak bisa terima itu, dan dia tidak bisa membalas. Kemudian pada suatu ketika itu memuncak menjadi suatu kulminasi dari
suatu apa namanya tekanan emosi yang sangat tinggi dan kemudian dia melakukan KDRT. Nah biasanya sih itu terjadi nggak berkali-kali, biasanya itu terjadi cuma sekali. Kalau tipikalnya dia atau karakter dia aslinya itu adalah sebenarnya dia orang baik ya, orang yang lembut, orang yang penyayang gitu ya, dan kejadian KDRT itu terjadi karena suatu kulminasi dari apa ya, tekanan emosi atau pressure emosi yang sangat tinggi, sehingga kemudian dia melakukan KDRT itu kepada istrinya. Mungkin istrinya juga tidak terampil di dalam mengelola kejadian yang terjadi pada saat itu. Biasanya sih orang itu akan langsung menyadari dan dia akan langsung minta maaf sama istrinya, dan tidak menjadi suatu pola yang berulang-ulang. Kalau pola yang berulang-ulang ya kita perlu untuk hadirkan seorang psikolog atau psikiater untuk mendiagnosis apakah pola berulang yang terjadi, KDRT yang berulang terjadi itu terjadi karena memang si pelaku adalah seorang sosiopat atau psikopat. Kalau ternyata tidak, mungkin dari sisi dia punya trauma masa kecil atau trauma masa remaja, atau bahkan mungkin dia apa ya, dia menghadapi suatu masa kecil, masa remaja dia yang sangat kekurangan kasih sayang, tidak diasuh oleh seorang orang tua atau diasuh dalam suatu keluarga yang penuh dengan kasih sayang, yang membuat hatinya itu, dirinya tuh hampa oleh kasih sayang, miskin sekali dengan rasa kasih sayang. Itu bisa disembuhkan ya dengan konseling ya, dengan konseling perkawinan, melibatkan psikolog atau mungkin juga psikiatri. Kemudian dia memang juga sudah menyadari kesalahannya, lalu kemudian dia mau untuk dikonseling, dia mau untuk melakukan treatment ya, dan kemudian juga mungkin istrinya kemudian juga dikonseling juga supaya tidak melahirkan motif-motif yang membuat suaminya melakukan KDRT. Ya bisa jadi keluarga ini bisa diselamatkan gitu ya. Jadi memang kita nih, saya pun ya, walaupun memiliki semacam ilmu begitu ya, kompetensi tertentu untuk melakukan suatu analisis terhadap peristiwa-peristiwa KDRT yang terjadi pada pasangan-pasangan suami istri, yang baik yang selebritis maupun yang kita lihat di sosial media, di koran, di media dan sebagainya. Kita nggak bisa melakukan suatu judgement yang bersifat komprehensif ya, karena ini masih bersifat spekulatif, masih bersifat proporsif ya, karena kita nggak pernah tahu apa sih sebetulnya yang terjadi, kecuali ada evidence ya, misalnya rekaman video ya, kemudian rekaman suara seperti itu, yang kemudian membuat kita memiliki data-data yang cukup komplit tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada perkawinan itu. Ya kita bisa tegakkan suatu diagnosis ya, tegakkan suatu simpulan atau conclusion bahwa memang perkawinan itu bisa diselamatkan, bisa atau tidak bisa diselamatkan. Apakah si suami ini kita bisa prediksi apakah suami ini bisa melakukan KDRT lagi atau tidak ya, itu dengan data-data yang sebetulnya lebih lengkap ya. Jadi saran saya kepada para wanita yang mengalami kisah KDRT dalam perkawinannya atau dalam hubungan dia sebagai pasangan dengan seorang laki-laki gitu ya, pertama adalah KDRT itu nggak bisa dibiarkan ya. KDRT itu adalah suatu kejahatan, bisa terjadi secara fisik maupun secara psikis ya. Jadi Anda jangan diam saja ketika Anda mendapatkan pasangan yang merupakan seorang pelaku KDRT. Anda harus mencari pertolongan ya. Apakah itu mencari pertolongan keluarga dulu, mencari pertolongan dari sahabat, orang yang dituakan, orang yang memiliki pengaruh kepada pelaku KDRT itu, kemudian memberikan nasihat dan kemudian juga pantauan ya, atau mungkin bikin perjanjian pernikahan ya, bahwa tidak boleh dilakukan selama pernikahan berlangsung, tidak boleh melakukan KDRT misalnya seperti itu. Lalu kalau memang itu udah ada suatu kriminalitas di situ ya, dan kemudian ada bukti, ya boleh langsung lapor polisi. Kemudian di polisi juga nggak harus langsung diproses juga kan ya, karena kalau kemudian dilaporkan polisi lalu kemudian si pelaku KDRT itu kemudian menyadari dan dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi, ya dia semacam kapak gitu ya, jera gitu ya, karena istri yang melaporkannya ke polisi. Ya mudah-mudahan ke depan dia tidak mau melakukannya lagi ya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah pasangan yang mau menikah atau suami istri itu memang harus sangat memahami ya, harus sangat memahami karakter dari pasangannya, dan kemudian ya karena sudah menjadi pasangan suami istri ya harus saling menerima ya, dan saling membangun.
untuk menjadi individu-individu yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi kalau memang kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, kita punya kekurangan, pasangan kita lah yang punya apa ya, punya apa ya, ya selain punya moral obligatori gitu ya, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan advice, untuk memberikan semacam pendidikan kepada pasangannya. Dan ini kan kita tuh partnership ya, kalau di dalam hubungan keluarga suami istri itu kan kita tuh partnership ya. Partnership kan kita ini setara ya, sebagai seorang suami dan istri gitu ya. Kita punya semacam hak untuk memberikan masukan, memberikan kritik, mungkin dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus gitu kan, kepada pasangannya. Supaya apa? Supaya pasangannya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab kepada pasangannya. Demikian juga dengan sebaliknya ya.